seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Shalom, perkenalkan nama saya Sarianti RB Kamila dengan NIM 103-2023-0077, kelas B semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar manajemen keuangan pendidikan. Konsep dasar manajemen keuangan pendidikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pegawai yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan anggaran, penggunaan atau pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban uang atau dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan yang dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Dalam perspektif manfaat, manajemen keuangan pendidikan merupakan kegiatan mengelola dana untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien. 2. Tujuan manajemen keuangan pendidikan. Tujuan manajemen keuangan pendidikan adalah untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan di lembaga pendidikan dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang sudah digariskan mulai dari perundang-undangan, peraturan, instruksi, keputusan, dan kebijakan lainnya. Di samping itu, tim dosen administrasi pendidikan FIP UPI Bandung menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan manajemen keuangan pendidikan antara lain. 1. Menjamin agar dana yang bersedia dapat dipergunakan untuk kegiatan lembaga pendidikan dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. 2. Memelihara barang-barang atau aset sekolah. 3. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan. 3. Ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Menurut Arwidayanto, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan terdiri dari 4 aspek kegiatan, yakni penyusunan atau perencanaan anggaran, pembukuan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan anggaran. A. Perencanaan anggaran merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Benar memahami dan dapat menjelaskan fungsi, tujuan, dan manfaat pembukuan kepada staf yang menangani masalah keuangan antara lain buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, atau buku besar. B. Pembukuan. Pembukuan dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi 2 hal, yaitu 1. Pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. 2. Kepengurusan yang menindaklanjuti urusan, yakni menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan mengelola uang. Biasa dikenal dengan istilah bendaharawan. Sebagai manajer pendidikan hendaknya benar-benar memahami dan dapat menjelaskan fungsi, tujuan, dan manfaat pembukuan kepada staf yang menangani masalah keuangan antara lain buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar. C. Pemeriksaan atau auditing. Pemeriksaan atau auditing adalah kegiatan yang menyangkut jawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. D. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah pelaporan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Menurut Arwidayanto, pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan keperluan mulai setiap triwulan sekali, 1 tahun sekali, atau setiap pergantian. 4. Prinsip manajemen keuangan lembaga pendidikan. A. Transparansi. Transparansi artinya keterbukaan. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan
Berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. B. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. C. Manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses yang kompleks yang melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dana untuk mendukung kegiatan pendidikan. Ini mencakup identifikasi sumber daya finansial yang tersedia, perencanaan penggunaan dana secara efisien, serta pemantauan dan evaluasi penggunaan dana tersebut. Manajemen pembiayaan pendidikan juga melibatkan strategi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial yang terbatas guna mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih.